Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam bagi semua yang menonton video ini. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Agus Alamsyah SHMM atas insights yang banyak Bapak berikan sebagai pembimbing di mata kuliah Tata Kelola Perusahaan dan Tanggung Jawab Sosial. Untuk itu, pada video kali ini saya akan membagikan sedikit ilmu tersebut dalam bentuk presentasi yang berjudul Pemilikan Perusahaan. Seperti yang sudah terlihat, berikut ini adalah isi dari presentasi kali ini. Sebelum memasuki materi, perkenalkan, nama saya Lena Oktaviani dari kelas B3 Manajemen Universitas Teknologi Digital. Masuk pada materi pertama, ada organ perseroan. Organ perseroan merupakan struktur internal perusahaan yang bertanggung jawab atas pengelolaan dan pengambilan keputusan strategis perusahaan. Struktur organ perseroan dapat mencakup direksi, komisaris, dewan penasihat, komite-komite khusus, staf administrasi, dan manajemen eksekutif lainnya. Yang mana direksi bertanggung jawab atas pengambilan keputusan perusahaan sehari-hari, sementara komisaris memainkan peran pengawasan terhadap kinerja direksi. Dewan penasihat yang memberikan saran dan pandangan kepada manajemen perusahaan. Adapun komite-komite khusus seperti komite audit, komite remunerasi, dan komite nominasi yang memiliki fokus pada aspek-aspek tertentu dan manajemen eksekutif yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan dan strategis yang diterapkan oleh direksi, dan staf administrasi yang bertugas menyediakan dukungan administratif dan operasional kepada manajemen dan anggota dewan. Yang kedua, ada rapat umum pemegang saham atau RUPS. RUPS adalah forum utama bagi pemegang saham untuk bertemu dan mengambil keputusan terkait dengan perusahaan. RUPS memiliki wewenang untuk mengesahkan laporan keuangan, memilih direksi dan komisaris, serta menyetujui kebijakan perusahaan yang penting. RUPS juga memberikan kesempatan bagi pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan menyampaikan masukan kepada manajemen perusahaan. Materi ketiga tentang perlindungan pemegang saham. Perlindungan pemegang saham merupakan prinsip penting dalam tata kelola perusahaan yang bertujuan untuk melindungi kepentingan pemegang saham minoritas dan memastikan transparansi dan akuntabilitas perusahaan. Perlindungan ini mencakup hak-hak pemegang saham seperti hak untuk memperoleh informasi yang akurat, hak suara dalam RUPS, dan hak untuk mendapatkan dividen. Yang keempat, yaitu peningkatan nilai tambah. Peningkatan nilai tambah merupakan tujuan utama perusahaan yang mencerminkan upaya untuk meningkatkan kekayaan pemegang saham melalui strategi pertumbuhan dan efisiensi operasional. Perusahaan berkomitmen untuk menciptakan nilai tambah jangka panjang dengan menghasilkan laba yang konsisten, meningkatkan efisiensi operasional, dan mengembangkan produk dan layanan yang inovatif. Jumpa kita pada materi terakhir, yaitu wewenang RUPS. RUPS memiliki wewenang yang luas dalam mengambil keputusan penting bagi perusahaan, termasuk perubahan dalam struktur perusahaan, persetujuan rencana strategis, dan pemilihan direksi dan komisaris. Wewenang RUPS juga meliputi hak untuk memberikan pandangan dan saran kepada manajemen perusahaan serta menyetujui kebijakan keuangan dan investasi yang signifikan. Nah, pada kesimpulannya, dalam konteks pemilikan perusahaan, tata kelola perusahaan dan tanggung jawab sosial perusahaan memainkan peran kunci dalam menjaga keseimbangan antara kepentingan pemegang saham, manajemen perusahaan, dan pemangku kepentingan lainnya. Melalui struktur organ perseroan yang efektif seperti direksi dan komisaris serta yang lainnya, serta forum rapat umum pemegang saham atau RUPS,
perusahaan dapat mengelola dan mengarahkan keputusan strategis dengan transparan dan akuntabel. Perlindungan pemegang saham menjadi fokus utama dalam tata kelola perusahaan, dengan memberikan hak-hak yang jelas dan melindungi kepentingan pemegang saham minoritas. Dan peningkatan nilai tambah merupakan tujuan utama perusahaan yang dapat dicapai melalui strategi pertumbuhan, efisiensi operasional, serta inovasi produk dan layanan. Wewenang RUPS sebagai badan pengambil keputusan utama memastikan bahwa keputusan penting yang mempengaruhi arah dan kinerja perusahaan disetujui dengan mempertimbangkan kepentingan semua pemegang saham. Dengan demikian, tata kelola perusahaan yang kuat dan efektif memainkan peran krusial dalam memastikan pertumbuhan dan keberlanjutan perusahaan, serta menciptakan nilai tambah jangka panjang bagi semua pemangku kepentingan. Jadi, dengan memahami peran dan tanggung jawab pemegang saham serta struktur tata kelola perusahaan, perusahaan dapat menjalankan operasinya dengan transparan, bertanggung jawab, dan efisien, sehingga menciptakan nilai tambah bagi seluruh pemangku kepentingan. Nah, itulah tadi sedikit pengetahuan tentang pemilikan perusahaan yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Namun, saya paham betul bahwa pengetahuan yang saya sampaikan masih banyak kekurangan, dan penyampaian saya yang masih banyak kesalahan. Untuk itu, saya harap saya dapat menyampaikan pengetahuan yang lebih banyak setelah saya mempelajari ilmunya lebih dalam di lain kesempatan. Terima kasih banyak bagi yang sudah menonton dan mendengarkan presentasi saya. Sampai jumpa di video lainnya. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.